Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Assalamualaikum Sehat Bang? alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. suatu kehormatan bagi saya bisa datang langsung ke kantor Abang. Ya, terima Eh, kasih sudah mau ya, hadir kan. siap Bang. Apa aja kesibukan yang sehari-hari Bang? Alhamdulillah sama seperti, kegiatan-kegiatan lainnya ya, mengisi waktu Ramadan mungkin Iya Bang. memperbanyak ibadahnya ya ketimbang Ibadah. di waktu kerja. Betul, Itu betul, betul, kisahnya betul. kalau sebelum Ramadan mungkin waktu kerjanya lebih banyak, ibadahnya Ya, berkurang. betul, betul, betul. Nyarakan saudara mendung. Nyampe dua ibadahnya Pak Ketua menang bukan ibadah nomor satu ya. Ya, Betul Pak Ketua. betul betul, iya. Jadi Bang, kesibukannya saya lihat kan di politik ini kesibukannya sangat banyak. Apa saja kegiatan sehari-hari Abang yang Abang jalani selama ini? Ya, semenjak jadi anggota DPR tentunya membagi waktu antara untuk keluarga, Iya, pekerjaan, dan juga aktivitas di luar keluarga juga ya. benar benar Bang. Ya kalau saya menyederhanakan kehidupan ini selagi ada kesehatan, ya kerja-kerja di DPRA itu sesuai dengan tugas dan fungsi itu kita Benar, jalankan. benar. Kemudian juga tidak melupakan yang namanya waktu kita dengan keluarga. Jadi pas Betul. weekend, Sabtu Minggu walaupun tidak keluar rumah, Betul. minimal bersama keluarga di dalam rumah gitu ya. Oh, iya iya Itu iya. saja. Kemudian ya Heeh. saya juga karena hobi bola nih, sama Betul kita betul hobinya betul kan. betul. Betul. Hobi bola Iya, kadang-kadang Sabtu Minggu itu dengan teman-teman Legend Sugupai itu iya. masih ada eksibisi. Eksibisi ya. Terus malam harinya, Sabtu Minggunya mungkin ada waktu untuk main badminton. Badminton Kebetulan, juga. iya, Oh, luar itu biasa dia. Pak Ketua Tanyo. Eh, Hobi badminton nih rekan-rekan mendung. Iya, Jadi Bang, ini saya mau tanya sedikit. Udah lama saya simpan ini. heeh. Sigupa itu apa artinya, Bang? Kami bertanya-tanya Oh itu, Bang. iya, Heeh, Sigupai itu kan heeh. nama padi Nama padi, di Bang, ya? kabupaten saya. Kelahiran Heeh. saya itu Kabupaten Aceh Barat Aceh Daya. Barat Daya. Nah, ke kotanya itu Blangpidi dan kota Blangpidi itu terkenal dengan padi namanya Sigupai. Oh, Sigupai itu Sigupai. ibaratnya menggenggam, Menggenggam, eh? menggenggam. Jadi Oh. Sigupai itu dia padinya dan berasnya itu wangi, wangi. Oh, Dia iya cukup iya. dengan sambal saja, Iya. sambal keeng menan genteng, nyan kam Kami menarik nyium. kamangat, kamangat ya kan. Betul. Nah, itu begitu nikmat lah. Begitulah identitas ikonik Heeh. kabupaten kami itu yang perlu kami sampaikan. Betul betul betul. Makanya Legend Segupai itu inspirasi supaya kita juga menjadi komunitas persahabatan silaturahim dia anak rantau di Banda Aceh, Betul. sesama hobi bola. Yang Betul. kedua ya ajang promosi juga. Ajang promosi. Supaya orang tahu kalau udah bicara Segupai, oh Urung Abdial. Oh, dia. Betul betul Itu betul itu. betul. Memang rekan-rekan saudara Mendum, Rupaji, Pak Ketua Tanyo sangat identik dengan daerahnya dan ingin memajukan daerahnya dan memajukan Aceh juga Iya benar. khususnya. Insyaallah. Jadi Pak Ketua, jadi apa target Pak Ketua ke 2020 itu, Pak? Eh Kekuatan kepada kami dengan semangat kalian akan terus ada bersama kami di sini untuk terus tidak berhenti untuk melakukan aksi-aksi lanjutan. Suara kalian juga suara kami. Daerah pemilihan kami juga merasakan sama seperti yang kalian dengungkan hari ini. Jadi tidak ada panggung sandiwara yang kami sampaikan. Apa adanya tentu petisinya atas nama lembaga DPR mutlak setuju ikut petisi yang kalian mau hari ini. Saya pikir demikian. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana-rencana. Betul, planning Pak. Planning pasti ya. Tapi setiap perencanaan itu saya tetap menggantungkan pada proses yang sedang saya jalani. Betul Pak. Kalau memang saya punya keinginan A, saya juga siapkan langkah B-nya. Plan B-nya Pak. Plan B-nya saya siapkan. Nah misalnya kalau bicara 2024, semua kita punya mimpi, apalagi di wilayah dunia politik. Tentu kita ingin terus melakukan pengabdian lanjutan. Betul. Apakah pengabdian itu untuk di provinsi atau saya pulang kampung? Nah, itu kan. Jadi bupati ya. Kalau seandainya ya Iya, Allah memudahkan jalannya. Maka hidup saya juga begitu. Ketika saya mengatur rencana, prosesnya saya lihat kalau memang saya mengarahkan ke plan A, pulang kampung misalnya, atau plan B ke sini misalnya kan. Saya lihat mana yang lebih dimudahkan oleh Allah. Kalau lebih dimudahkan untuk pulang kampung, bismillah saya pulang kampung. Pulang kampung. Tapi kalau seandainya tidak dimudahkan, ya berarti saya harus menyiapkan plan-plan atau juga perencanaan-perencanaan lanjutan Betul menjadi Pak. alternatif.
Jadi saya rasa memang Bapak sudah punya planning ke depan yang matang insya Allah Pak ya. Masyarakat Abdia juga mendukung Bapak saya lihat karena Bapak antusias saya lihat apalagi dalam bidang olahraga. Bukan hanya di Abdia aja tapi di Aceh ini sudah tahu semua orang legend Sigupa itu. Ya, jadi baru-baru ini juga saya lihat ada dapat trofi. Apa aja trofinya Pak yang sudah kita dapati Pak? Sejak kelahiran ini kami udah 1 tahun 3 bulan. 3 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Masuk 4 bulan. Betul Pak. Legend Sigupa itu hadir mewarnai dan menginspirasi tim eksekutif sepak bola. Benar. Nah, kalau kami memang semangatnya bukan cari prestasi, tapi semangat untuk ya mengukur juga ada waktu kita dengan usia yang tidak produktif yang pasti sebagai pemain bola. Mengukur nih kemampuan kita, makin berkurang rupanya. Kan? Nah, kalau ngejar prestasi udah nggak mungkin. Tapi paling tidak ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksibisi, turnamen gitu ya, kita juga nggak malu-maluin juga gitu kan. Nah, minimal adalah prestasi yang paling tidak itu juga menjadi tolak ukur selama kita melakukan eksibisi setiap minggunya. Benar Pak. Seperti kemarin di semifinalis di Melabuh. Ya, kemudian ada trofi Legend Sigupa 1 tahun anniversary-nya. Kita juara memang kan. Cuma memang bagi kita bukan itu menjadi tujuan utamanya. Tujuan kita silaturahim. Betul. Kemudian juga jadi inspirasi. Baik semenjak Legend Sigupa hadir kan, itu kan menginspirasi banyak tim eksekutif kan, saya lihat Bang berkembang. Cuma saya khawatir begini, ya posisinya ketika yang tua-tua ini sudah bergerak aktif balik, itu kan minimal udah berani membelikan sepatu bagi anak-anaknya. Betul. Itu mempengaruhi. Tapi jangan nanti kebalik pula. Karena bapaknya sudah kembali hobi dan kembali berenergi kan untuk bermain olahraga sepak bola, anak-anak diabaikan. Kan udah mulai saya lihat nih kan yang aktif kok yang lebih tua, yang tim eksekutif yang lebih aktif ketimbang klub-klub yang muda-muda usia produktif itu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai yang tua lebih up daripada yang muda. Itu dia. Jadi kalau menurut Pak Ketua, apa sih cita-cita Pak Ketua selama ini untuk sepak bola Aceh dan Aceh khususnya masalah bola dan masalah politik? Saya bicara bola tentunya kita punya harapan, apalagi kita kemarin di PON itu finalis. Betul. Finalis ya mungkin karena faktor X ya. Menjadi tuan rumah agak lebih diuntungkan ketimbang kita. Tapi paling tidak saya melihat apa yang dilakukan oleh Fahri Husaini dan Banazir Adam di Asprop itu sudah menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan. Maksimal. Mudah-mudahan di 2024 nanti yang PON yang tuan rumahnya kita bisa mempertahankan prestasi yang sudah ada dan malah kita bisa dapatkan emas. Nah, yang lain mudah-mudahan predikat di usia produktifnya pemain-pemain bola ini bisa terus hadir dengan prestasi-prestasi baru bagi Aceh. Penguatannya bukan hanya untuk Persiraja ya, tapi juga untuk klub-klub divisi yang kira-kira apakah SPSB Beren, di Barat Selatan juga demikian, di Pantai Timur juga demikian, ada PSB Langsanya kan. Jadi semakin banyak tim-tim promosi ke Liga 1 dan Liga 2, semakin ada kesempatan anak-anak kita dilihat dan juga mendapat kesempatan perhatian bagi di tingkat nasional. Kalau soal Aceh di politik tentu harapan besar, ini kan banyak PR yang Mas Dirga tahu kan. Aceh kita sudah 15 tahun menikmati dana otonomi khusus. DAU 2% kita nikmati selama 15 tahun ini belum menjawab persoalan dan pekerjaan rumah pemerintah Aceh. Salah satunya adalah bagaimana kita mengentaskan kemiskinan dan juga kita memulihkan perekonomian kita, baik masa resolusi konflik dan juga masa kita sekarang dihadapi dengan pandemi, dan mudah-mudahan kita menghadapi endemi, waktunya endemi, sudah saatnya kita mengarahkan ke arah pemberdayaan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan. Itu menjadi PR utama yang harus dijawab di 2023. Nah, 2023 sampai 2027 itu pemerintah dan DPRA dengan berkurangnya transfer daerah menjadi 1%, tentunya harus mencari jalan bagaimana mensiasati program-program dan support anggaran ke arah itu. Saya pikir itulah yang menjadi harapan dan cita-cita besar kita DPR Aceh dan pemerintah. Pemerintah Aceh ya. Jadi Pak, saya pernah lihat Bapak nyanyi, saya lihat. Saya pikir ini artis mana ini? Rupanya suaranya bagus juga, Pak. Apa ada bakat ke situ? Separuh langkahku
saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Enggak, saya jujur saya bilang, saya dari kecil itu kori. Kori, Nah, kori. Masya Allah. Saya luar kori biasa. dan saya suka berkasidah sebenarnya. Oh, luar Makanya biasa. kok teman-teman saya kalau nyanyi lagu pop, saya dianggap seperti masih berkasidah. Karena masih mendayu-dayu. Gitu. Tapi lama-lama saya belajar lah, oh pop tuh kan harus dipertahankan, tidak ada lengkok-lengkok, cengkok-cengkoknya gitu ya. Betul. Nah, akhirnya kan saya belajar dan saya memang agak hobi untuk menyanyi, tapi bukan untuk jadi artis, untuk menghibur saja. Kemudian ya ada baiknya juga lah ya. Hiburan itu mungkin jadi sebuah talenta yang bisa berbagi. Bahwa di usia muda itu harus dikembangkan apa yang kita miliki, potensi yang ada di diri kita. Politisi udah. Nih, orang-orang, tapi jangan lihat Saparudinnya sekarang ya. Betul. Harus lihat Saparudin dalam proses hidupnya untuk mendapatkan prestasi hari ini. Pasti dengan kesusahan, mengorbankan dan air mata juga gitu ya. Dan potensi lain pemain bola, pernah jadi atlet sepak bola juga. Kemudian juga punya prestasi. Kemudian di kori juga demikian. Nah, kemudian ditunjukkan dengan potensi lain, ada bakat untuk nyanyi. Minimal bisa ngibur baik diri kita, keluarga kan. Minimal keluarga merasa terhibur, papaku bisa nyanyi juga, gitu. Suaranya pun bagus. saya juga hampir pangling nih, pemirsa semua. Saya pikir Judika ini. Jadi kan saya pengen Pak Ketua kasih pengalaman inspiratif Pak Ketua tentang masa pahit dulu. 1 menit aja untuk kami. Berbagi Pak Ketua. Ya, yang pertama saya mau bilang bahwa la yukallifullahu nafsan illa usahalaha maka sabat wa 'alaiha maka sabat. Bahwa Allah itu sudah janjikan kepada kita, Dia tidak akan berikan beban masalah itu di luar dari kemampuan yang kita punya. Betul. Ibaratnya rumus atau juga apa yang dikatakan dalam fisika, beban sama dengan kemampuan. Tuhan itu udah kasih kemampuan dulu. Ya kan? Baru Dia akan berikan beban kepada kita. Nah, dalam perjalanan hidup saya katakan bahwa untuk mendapatkan posisi hari ini itu tidak dengan kemudahan. Sukses itu memang harus dibayar dengan mahal. Baik persoalan pengorbanan waktu, pengorbanan semuanya lah ya. Ya, sempat kita juga meneteskan dalam sajadah kita bermohon bermunajat pada Allah dengan air mata juga gitu ya. Tapi itu jalan hidup. Ya, dibicara kepahitan, pahit ya. Tapi yakinlah seperti kopi. Pahit tapi nikmat. Rekan-rekan saudara Mandung. Pahit dengan kopi nikmat. Pahit tapi nikmat. Gitu. Nah, itu juga jalan hidup. Jadi ketika Allah kasih kepahitan, mudah-mudahan keyakinan kita bahwa setelah pahit itu pasti akan diberikan sesuatu yang berbuah manis. Suruh pilih jadi penyanyi sama politikus, milih mana Pak? Saya pilih politik tapi yang bisa nyanyi. Luar biasa. Cari aman. Cari aman. Pak Ketua memang cerdas, rekan-rekan saudara Mandung. Jadi Pak Ketua, saya rasa memang apa saja tujuan kita punya program-program, tapi kita harus serius Pak Ketua ya. Walaupun kita punya sambilan kita bermain bola, sambilan kita bernyanyi, tapi kita fokus ke politik ini Pak Ketua ya. Pengabdian ya. Pengabdian yang nomor 1 Pak Ketua. Jadi Pak Ketua, sebelum kita closing Pak Ketua, kasih masukan sedikit untuk pemirsa tentang inspirasi Pak Ketua. Ya, saya pikir ini juga jadi jalan hidup saya. Saya mau cerita bahwa tidak ada yang mudah dalam kehidupan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Betul. Allah pasti akan titipkan terus masalah ujian-ujiannya. Anak sekolah aja sebelum dia mendapatkan prestasi, dia untuk naik kelas, dia dari kelas 1 ke kelas 2 itu harus dengan melewati yang namanya ujian. Hidup juga demikian. Betul. Jadi kalau kita diberikan ujian berarti kita sedang dipersiapkan untuk naik kelas. Tapi kalau kita sudah maknai itu sebagai jalan, proses, tentunya kita udah apa adanya, mengalir. Kemudian yang kedua, saya ngasih inspirasi begini ya. Iya Pak Ketua. Sesuatu itu jangan dipaksa. Oh, tidak boleh dipaksa ya? Paksa. Sesuatu yang nggak dipaksa itu nggak baik. Jadi kalau memang ada kira-kira yang membuat kita ini keraguan-raguan segala macam, berarti harus siapkan alternatif. Betul. Mungkin kita harus belajar untuk mengenali proses hidup itu juga. Di sesuatu yang dipaksakan, berarti ada sesuatu yang memang lebih banyak mudaratnya.
Nah, iya, kalau iya. saya belajar di situ, Betul, makanya betul, saya betul. melihat ini. Kalau ditanya nanti bagaimana mau kemana lagi, saya tetap jalan. Memang plannya A ini, plan B ini, plan C juga ini. Ketika saya lihat ada kemudahan yang ke arah kemana, mungkin saya akan kejar ke sana. Betul, Tapi kalau betul. sini berbenturan terus, ini sangkut terus, ini segala macam, Betul. ini pasti ada tanda-tanda yang Tuhan berikan, mungkin nggak di situ. Tidak wilayah di situ kita. tempatnya, Pak. Betul, ya, Saya betul. pikir itu yang menjadi apa namanya close statement saya ya, bahwa Betul. kehidupan itu dijalani saja, dinikmatin, Betul. dan ingat bahwa segala apapun yang kita punya harapan itu semua kuasanya ada di tangan Tuhan. Betul, betul. Tinggal kita ngejalani jalan takdir kita mau kemana. Betul, betul. Ya, rekan-rekan saudara mandum, nyambek tuan. Ingat kata-kata Pak Ketuanya, motivasi yang luar biasa. Iya. Pak Ketua merakyat orangnya, tidak, kadang-kadang orang kalau udah di atas nggak kenal lagi yang di bawah. Tapi kalau Pak Ketua saya lihat biasa, semua biasa, teman semua, saudara Ini semua. titipan, Edgar. Titipan Ini semua. 5 tahun. 5 tahun. Kita 5 tahun kalau nggak dipilih lagi menjadi apa? Betul, Sekali lagi, betul, kalau betul, kita nggak ada betul. kawan lagi nanti kan. Betul, betul Pak Ketua. Itu dia. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Alhamdulillah, terima kasih sekali udah. waktunya sudah mau mampir di Betul, ruangan betul, kerja Pak Ketua. saya. Inilah buah dari prestasi dan harus Alhamdulillah. dinikmatin. Tapi ingat, setelah dinikmatin dan disyukurin, ingat bahwa ini hanya titipan. Titipan Pak Ketua ya. Titipan yang kapan saja Tuhan bisa ambil. Jadi seperti tukang parkir Pak Ketua ya. Iya. Ya, cocok. Terima kasih. Itu Dirga. Terima kasih Pak Ketua. Makasih. Sukses terlalu. Insyaallah. Semoga sehat selalu dan terus mengabdi kepada rakyat Aceh. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.